Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nampaknya belum terlambat saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Inilah doa saya supaya kita semua menghadapi tahun 2023 ini dengan penuh semangat dan tentunya dengan perbanyak doa dan baca firman Tuhan. Nah saudara, biasanya di tahun-tahun menjelang memasuki tahun yang baru, banyak perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan jasa ataupun perusahaan non-jasa, mereka berlomba-lomba ingin menciptakan dan ingin memperkenalkan satu produk-produk yang baru dari perusahaan mereka. Nah mereka tentu saja ingin memberikan satu kejutan untuk para konsumen, untuk supaya para konsumen ini bisa menikmati produk-produk baru mereka. Nah saudara Tuhan Yesus kasih, tentunya konsumen pada berlomba-lomba untuk membeli produk-produk versi terbaru dari perusahaan-perusahaan ini. Baik konsumen itu yang berduit ataupun mungkin yang pas-pasan, pria atau wanita, tua atau muda, semuanya suka dengan produk baru. Saudara, bisa itu berupa mobil yang mewah atau handphone atau juga mungkin tempat-tempat wisata yang paling terbaik. Pokoknya semua dalam versi terbaru untuk menyambut tahun yang baru. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah salah kita sebagai orang Kristen untuk ingin menikmati produk-produk yang terbaru, untuk ingin menikmati desain-desain terbaru di tahun-tahun yang baru ini? Tentu saja tidak salah saudara, asalkan kita harus menyadari sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, prioritas hidup kita yang tertinggi itu apa? Bukan untuk selalu memenuhi materi, kebutuhan materi kita, tetapi yang terlebih lagi kita harus memprioritaskan hidup kita adalah apa yang ada di dalam batin kita. Nah istilah yang Rasul Paulus katakan yang diberikan kepada jemaat yang dia layani, yaitu manusia batinnya atau manusia roh. Nah saudara, di dunia ini tentunya kita tahu semua yang berbentuk materi, semua yang berbentuk fisik itu pastilah tidak kekal. Ada batas usianya, ada expired date-nya saudara. Nah ada batas-batas tertentu bahwa benda-benda materi itu yang kita miliki akan rusak suatu saat, akan hancur. Demikian juga tubuh jasmani kita, tubuh manusia kita. Kita akan menjadi tua atau kita akan menjadi sakit-sakitan dan suatu saat kita akan mati. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin memberikan satu contoh bagaimana manusia batinnya itu, manusia roh itu, bagi Paulus adalah satu hal yang sangat-sangat penting yang harus dimiliki oleh orang percaya. Nah, di dalam pelayanan, saudara, Rasul Paulus itu banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi sakit penyakit, banyak menghadapi ancaman kematian, dan tentu saja penderitaan-penderitaan, kelaparan dan siksaan. Tapi saudara, ketika itu apapun yang dihadapi Paulus menerima tantangan itu, dan firman Tuhan mengatakan dia selalu menang menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, apa rahasia kemenangan Paulus? Mari kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah rahasia kemenangan Paulus di dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi begitu banyak penderitaan, ancaman, siksaan, dan bahkan mungkin sakit penyakit yang dia miliki yang tidak kunjung sembuh, tapi dia tetap menang. Rahasianya adalah bahwa Paulus fokus utama hidupnya bukan pada hal-hal materi, bukan kepada hal-hal yang terlihat oleh mata, tetapi dia fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Apa itu? Yaitu dia fokus pada meningkatkan manusia batinnya. Dia fokus kepada hal yang tidak kelihatan, yaitu meningkatkan manusia rohnya.
Bahkan itu setiap hari dia lakukan. Nah, bagaimana cara Paulus meningkatkan manusia batinianya? Yaitu dengan cara dia mengenal, berusaha mengenal dan mempraktekkan karakter hidup Kristus di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam kehidupan pelayanannya. Dan dia menjadikan Kristus fokus utama hidupnya. Dan sehingga hasilnya manusia batinia, manusia roh Paulus diperbaharui sehari demi sehari. Dan tidak ada kata istilah manusia rohnya expired date atau manusia batinia Paulus menjadi rusak atau menjadi hancur karena dia diperbarui hari demi hari. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki tahun 2023 ini, apa fokus utama saudara? Ketika kita sudah mendengar tadi pengalaman-pengalaman hidup Paulus, mari mulai sekarang kita mengejar bukan hal-hal materi melulu, meskipun itu penting. Tapi yang fokus utama kita, yang terutama, yang tertinggi adalah mari kita mengejar versi yang terbaru dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Apa itu? Roh yang baru. Manusia batinnya yang diperbaharui, bukan saja di bulan Januari, bukan saja di bulan Februari, tetapi dari hari ke sehari. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika manusia batinnya kita diperbaharui dari ke hari, kita kejar itu, kita dapatkan itu, maka iman kita akan bertambah teguh dan kita siap menghadapi apapun tantangan di tahun 2023. Kita siap menghadapi segala kesulitan apapun, bahkan mungkin kita siap menghadapi berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang siap kita hadapi, dan kita tidak akan pernah terjatuh karena berkat-berkat itu. Kita siap menang, kita siap kuat, dan kita siap juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah pesan saya yang terakhir untuk tahun baru ini. Kejarlah hal-hal yang bukan dari materi saja, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu kejarlah hidup seperti Kristus, kejarlah iman yang teguh, kejarlah hidup setia dengan cara apa? Banyak baca firman Tuhan, berdoa, dan jangan lupa beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.